Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 tugas sinyal sistem dengan beranggota dengan saya sendiri, Imam Hibatullah dengan NIM H1A024013. Saya Faiz Hurul Fuadi dengan NIM H1A024033. Saya Silviana Salsabila Musakina dengan NIM H1A024043. Jadi modul pertama itu fokusnya ke tahap awal, yaitu akuisisi sinyal. Kita mulai dari merekam suara sekitar 5-10 detik. Lalu dari data itu dihitung semua parameter digitalnya. Yang dicek itu seperti durasi, jumlah sampel, sampling rate, dan bit depth. Bagian ini penting karena menentukan kualitas representasi sinyal setelah masuk program atau progres digital. Kita juga menggambar untuk bentuk gelombang sehingga terlihat pola suara dalam domain waktu. Terakhir, kita hitung energi dan daya sinyal untuk mengetahui seberapa kuat intensitas suara yang direkam. Tugas sinyal sistem kelompok 7. Pertama ada Faiz Hurul Fuadi, ada Imam Hibatullah, ada Silviana Salsabila. Oke, kita lanjut ke modul yang kedua. Jadi, di modul yang kedua ini ada yang namanya transformasi sinyal dalam domain waktu. Jadi, pada transformasi ini kita hanya mengubah-ubah sinyal pada bagian kewaktuannya saja. Ada 3 jenis transformasi sinyal dalam domain waktu. Yang pertama ada yang namanya time shifting, kemudian ada yang namanya time reversal, dan yang ketiga ada yang namanya time scaling. Kita bahas yang pertama, yaitu time shifting. Jadi time shifting ini bisa disebut sebagai pergeseran sinyal, atau kita hanya menggeser sinyal tersebut. Pada time shifting ini kita akan menggeser-geser sinyal pada waktu tertentu tanpa mengubah frekuensinya. Jadi untuk suara dari sinyal tersebut dan juga frekuensinya itu akan sama seperti sinyal aslinya. Hanya saja sinyal tersebut akan berubah pada posisi waktunya saja. Misalkan sinyal tersebut bermula dari detik ke-0, tetapi karena kita lakukan pergeseran, sinyal tersebut akan bermula dari detik yang berbeda, misalkan dari detik kedua. Untuk bunyi dari sinyal yang sudah dilakukan time shifting itu seperti ini. Tugas sinyal sistem kelompok 7. Pertama ada Faiz Hurul Fuadi, ada Imam Hibatullah, ada Silviana Salsabila. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu time reversal, atau bisa kita sebut sebagai pembalikan sinyal. Jadi pada time reversal ini sampel-sampel dari sinyal tersebut akan diatur ulang atau diurutkan ulang secara terbalik tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada bagian time reversal ini frekuensi dari sinyal tersebut akan tetap sama, tetapi urutan sampel dari sinyal tersebut akan berbeda-beda. Contoh sinyal yang sudah dilakukan time reversal itu seperti ini. Basal sana iflis ada tapi mali ada tidak operasi apa ada amat wujud popol mat sisanya sabut. Nah, bisa kita lihat untuk frekuensi dari sinyal tersebut itu tetap sama, hanya saja pada bagian urutannya itu berbeda, sehingga suaranya ketika kita play atau kita putar itu akan terdengar terbalik. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu time scaling. Jadi pada bagian time scaling itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya time expansion, dan yang kedua ada yang namanya time compression. Kita bahas yang namanya time expansion dulu. Jadi time expansion ini bisa kita sebut kita tuh memperlambat waktu dari sinyal tersebut. Jadi karena kita memperlambat sinyal tersebut, otomatis periode dari sinyal tersebut akan menjadi semakin lama. Periodenya akan menjadi semakin lama. Karena periode sinyal tersebut menjadi semakin lama, otomatis frekuensi dari sinyal tersebut akan menjadi semakin rendah. Nah, karena frekuensinya menjadi semakin rendah, otomatis suaranya juga berbeda. Nah, untuk sinyal yang sudah dilakukan
time scaling berupa time expansion itu akan menjadi seperti ini. Tugas sinyal sistem kelompok 7. Pertama ada Faiz Khairul Fuadi, ada Imam Hibatullah, ada Silviana Salsabila. Oke, selanjutnya ada yang namanya time compression. Jadi, time compression ini kita akan mengkompres waktu atau dalam bahasa lain yaitu mempercepat waktu. Jadi, pada time compression ini waktu dari sinyal tersebut akan dipercepat. Otomatis jika sinyal dipercepat akan mempengaruhi periode. Karena sinyal dipercepat, otomatis waktunya kan menjadi semakin pendek. Karena waktunya semakin pendek, maka periode dari sinyal tersebut akan menjadi semakin kecil, sehingga frekuensi dari sinyal tersebut akan menjadi semakin besar. Jika dilihat dari rumus frekuensi yaitu 1/T atau 1 dibagi periode, jika nilai periode menjadi semakin kecil, otomatis frekuensinya akan semakin besar. Untuk hasil suara dari sinyal yang dilakukan time compression akan menjadi seperti ini. Tugas sinyal sistem kelompok 7. Pertama ada Faiz Khairul Fuadi, ada Imam Hibatullah, ada Silviana Salsabila. Nah, modul 3 mulai masuk ke analisis yang lebih teknis, yaitu FFT, Phase Fourier Transform. Dari sini kita ubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasil FFT itu berupa spektrum frekuensi yang menunjukkan energi tersebar di frekuensi beberapa saja. Biasanya sinyal suara manusia punya energi terbesar di frekuensi rendah sampai menengah. Lewat FFT, kita bisa identifikasi frekuensi dominan, komponen harmonik, dan karakteristik vokal secara lebih detail. Bagian ini penting karena domain frekuensi lebih menggambarkan struktur suara vokal daripada suara grafik waktu. Modul terakhir adalah modulasi amplitudo DSB/SC. Pertama, kita bangkitkan sinyal pembawa atau carrier dengan frekuensi tinggi. Lalu kita modulasi sinyal suara dengan cara mengalihkan sinyal asli dengan carrier tersebut. Di domain waktu, bentuk sinyal termodulasi berubah mengikuti pola gelombang pembawa. Di domain frekuensi, terlihat dua sideband simetris di sekitar frekuensi carrier. Hal ini membuktikan kalau spektrum suara berhasil dipindahkan ke frekuensi yang lebih tinggi. Proses ini esensial dalam komunikasi karena memungkinkan pengiriman suara lewat media transmisi. Kesimpulannya, seluruh modul ini menunjukkan alur lengkap pemrosesan sinyal yang dimulai dari mengakuisisi, memanipulasi waktu, menganalisis frekuensi, sampai memodulasi sinyal. Dari sini kita jadi benar-benar memahami dasar konsep pengolahan sinyal digital dan pengaplikasiannya dalam sistem komunikasi.